Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Triwibawa Ilmu yang akan berbagi informasi seputar dunia pendidikan. Dan pada kesempatan video kali ini, kita akan berbagi informasi tentang KK atau kartu keluarga yang merupakan salah satu persyaratan dalam SPMB SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Tapi sebelum kita lanjutkan video ini, saya ingin mengingatkan buat kalian yang mungkin baru mampir di channel Triwibawa Ilmu ini, jangan lupa awali tontonan ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi biar kamu nggak ketinggalan informasi seputar SPMB di channel ini. Kakak lagi, kakak lagi. Kakak ini syarat yang banyak banget bikin orang pusing gitu ya. Orang yang mau daftar sekolah ini banyak merasa sulit gitu karena mungkin kondisi kakaknya begini begitu, apakah ini bisa digunakan atau nggak bisa digunakan, banyak masalah. Nah, dalam video ini kita coba untuk membedah sekali lagi, membedah terkait dengan masalah-masalah di kakak ini. Nah, perlu kita sampaikan di awal, KK ini merupakan salah satu persyaratan dalam SPMB, syarat mutlak gitu ya. Nah, KK yang bisa digunakan adalah KK yang berdomisili di Jawa Timur ataupun di luar wilayah Jawa Timur yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur. Ini yang bisa dipakai. Nah, KK ini usianya minimal 1 tahun sebelum SPMB tahap pertama, yaitu di tanggal 16 Juli 2025 ini. Jadi, ya minimal 16 Juli 2024 ini baru bisa digunakan. Kalau misalnya kakak ini misalnya di bulan Desember 2024 ataupun 2 April 2025 ini masih digunakan nggak? Kan kurang dari 1 tahun. Nah, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi. Nah, yang pertama kita akan membahas dulu tentang nama-nama yang harus ada di dalam KK. Nah, perlu diinformasikan ke kalian bahwa nama orang tua di dalam KK ini harus sama dengan nama orang tua di ijazah jenjang sebelumnya ya, jenjang SMP ataupun SD. Yang kedua, kakak ini juga nama orang tua harus sama dengan yang ada di akte kelahiran. Terus kalau misalnya namanya berbeda, bagaimana Pak? Apakah nggak bisa digunakan kakak saya ini? Masih bisa digunakan, tapi ada syaratnya. Syarat kakak yang orang tuanya berbeda, tapi masih bisa digunakan, itu yang pertama adalah kalau misalnya dalam kondisi orang tua meninggal dunia. Nah, ini masih bisa digunakan ya. Yang kedua adalah kakak, meskipun nama orang tuanya berbeda di dalam kakak, ini masih bisa digunakan kalau misalnya orang tua kamu mengalami perceraian. Yang ketiga adalah apabila ada kondisi-kondisi lain yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. Tapi kalau misalnya kamu mau pakai kakak ini, ya, kakak yang berbeda nama orang tuanya karena meninggal dunia atau karena perceraian, ini kamu harus melampirkan berkas tambahan. Apa berkas tambahannya? Yang pertama adalah akta kematian orang tua kalian. Atau yang kedua, kalau misalnya kondisi bercerai, yang digunakan adalah surat keterangan perceraian atau akta perceraian orang tua kalian. Nah, sekarang kita akan membahas tentang gimana sih kalau misalnya kakak ini kurang dari 1 tahun, apakah masih bisa digunakan? Jawabannya adalah masih bisa. Kondisi yang bagaimana sih kakak ini masih bisa dipakai? Yang pertama adalah kondisi apabila kakak ini tidak mengalami perpindahan domisili. Jadi misalnya kamu tinggal di desa X gitu ya, kemudian kakak kamu diperbarui tanpa merubah domisili kamu. Nah, ini masih bisa digunakan. Nah, perubahannya itu ada 3 jenis perubahan yang diperbolehkan. Yang pertama adalah kakak ini bisa digunakan kalau misalnya ada penambahan anggota keluarga. Jadi misalnya kamu punya adik baru gitu ya, lahir kemudian harus memperbarui kakak. Nah, ini bisa digunakan karena ada penambahan anggota keluarga baru. Yang kedua, apabila ada pengurangan anggota keluarga. Yang ketiga, kakak ini bisa digunakan meskipun kurang dari 1 tahun karena disebabkan adanya kakak yang rusak ataupun hilang. Tapi ingat, ada berkas tambahannya lagi. Tambahannya, buat kalian yang adanya penambahan atau pengurangan anggota keluarga, ini harus melampirkan kakak yang lama. Yang kedua, kalau misalnya kakak itu hilang atau rusak gitu ya, kemudian kamu memperbarui, maka harus melampirkan surat keterangan kehilangan dari kepolisian. Terus gimana Pak? Saya sudah terlanjur pindah domisili nih. Kira-kira masih bisa digunakan nggak kakak saya? Jawabannya adalah bisa, asalkan ada syaratnya lagi nih. Kakak itu misalnya kamu pindah gitu ya, pindah domisili dari desa X ke desa Y. Kemudian kamu memperbarui kakak. Nah, kakak itu masih bisa digunakan asalkan
perpindahan domisili itu tidak hanya kamu aja yang pindah, tapi seluruh anggota keluarga, termasuk orang tua. Jadi di dalam KK itu tidak mengurangi atau menambah anggota keluarga, gitu ya, terutama orang tua nih. Jadi kalau misalnya kamu ada ide untuk ikut mbah yang lebih dekat dengan sekolah A gitu ya, sekolah X misalnya, ini nggak bisa dipakai lagi karena kepindahannya nggak dengan orang tua kamu. Terus bagaimana dengan anak-anak yang tinggal di pondok pesantren ataupun panti asuhan? Harus pakai kakak yang mana nih? Nah, jawabannya simpel aja sih. Kamu masih bisa pakai surat keterangan dari pondok pesantren ataupun panti asuhan yang kamu ikuti. Dan ini dibuktikan dengan surat keterangan domisili dari lembaga dan dilengkapi dengan surat izin ataupun surat keputusan pendirian lembaga dari instansi yang berwenang dan juga adanya surat pertanggungjawaban mutlak atau SPTJM dari pimpinan lembaga. Jadi masih bisa digunakan. Kamu mondok ataupun kamu tinggal di panti asuhan ini masih bisa untuk mendaftar di SPMB SMA SMK Negeri di Jawa Timur. Nah, pertanyaan berikutnya yang sering banget ditanyakan oleh orang-orang sebelumnya gitu ya, terkait dengan surat domisili, surat keterangan domisili atau SKD. Ini bisa nggak sih dipakai dalam SPMB ataupun ataupun PPDB sebelum-sebelumnya? Jawabannya adalah bisa, asalkan kondisi-kondisi tertentu. Kita bahas kondisinya bagaimana sih? Nah, surat keterangan domisili yang diterbitkan oleh lurah ataupun kepala desa ini bisa digunakan dengan kondisi-kondisi tertentu. Kondisi itu adalah yang pertama, kalau misalnya terjadi bencana alam. Jadi misalnya ada bencana alam di daerah kamu gitu ya. Kemudian rumah kamu hancur, berkas-berkas hilang, rusak, kemudian harus dievakuasi ataupun dipindahkan di daerah lain. Nah, kamu bisa meminta surat keterangan domisili dari lurah ataupun kepala desa tempatmu yang baru ini. Ini bisa dipakai ya. Yang kedua adalah adanya bencana sosial. Bencana sosial itu misalnya adanya konflik gitu ya, adanya kerusuhan di daerah tertentu sehingga menuntut kamu harus berpindah domisili. Nah, ini kamu bisa pakai surat keterangan domisili dari lurah ataupun kepala desa. Terus kalau misalnya kondisi yang lain bagaimana? Misalnya kamu udah tinggal di situ lama tapi nggak memperbarui KK. Nah, ini agak sulit juga ya karena tidak memenuhi dua persyaratan tadi. Nah, kalau misalnya kamu menghadapi masalah seperti itu, misalnya kamu udah tinggal lama di desa X, tapi kakak kamu masih di kakak yang lama di kota Y misalnya. Nah, ini kamu perlu konsultasi lagi dengan sekolah yang kamu tuju. Karena ini akan ada kebijakan tertentu dari sekolah tersebut. Nah, gimana nih teman-teman? Udah jelas belum informasi terkait dengan kakak ini? Kalau kalian merasa masih banyak pertanyaan-pertanyaan di dalam pikiran kalian yang belum terjawab, gampang aja. Langsung ketik pertanyaannya di kolom komentar. Nanti kalau ada kesempatan, saya akan jawab. Nah, sebelum menutup video ini, saya ingin mengingatkan sekali lagi, silakan akhiri tontonan ini dengan cara klik tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya, dan juga lonceng notifikasinya diaktifkan juga ya, biar kamu nggak ketinggalan informasi yang baru. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya kira assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.